Shalom, selamat pagi. Apa kabarmu hari ini? Jumpa lagi bersama saya dalam Matetes Ministry Channel. Pada hari ini saya akan membagikan renungan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan isi hati Tuhan, mari kita doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Hari lepas hari kami bersyukur ya Bapa Tuhan, mari Engkau memberkati kami. Biarlah kiranya kasih setia dan anugerah Tuhan terus berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Dan melalui firman Tuhan pagi hari ini kami boleh mendapat kekuatan baru dan kami menjalani hari-hari ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat 46. Firman Tuhan berkata, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu memberi tumpangan, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila mana kami melihat Engkau sebagai seorang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Tema renungan kita pagi hari ini ialah domba dan kambing. Perumpamaan perihal Allah akan mengumpulkan semua bangsa di hadapan Tuhan Yesus sebagai hakim dan memisahkan mereka seorang daripada seorang, seperti seorang gembala memisahkan domba dari kambing. Ini berbicara perihal penghakiman yang akan dihadapi oleh umat manusia kelak nanti. Jadi pendengar setia, jangan kita membiarkan kesibukan kesenangan dunia hari-hari ini membuat kita lupa akan penghakiman akhir ini. Sebab setan akan memakai berbagai macam cara untuk menyibukkan kita, mengalihkan perhatian kita dari hal yang utama ini, sehingga kita lupa mempersiapkan diri. Dan akan ada banyak orang Kristen sudah merasa puas menjadi Kristen. Mereka sudah merasa berbuat banyak untuk kekristenan, sudah merasa puas menjadi Kristen. Mereka sudah merasa berbuat banyak untuk kekristenan, untuk agamanya, sehingga mereka lupa dan mereka disibukkan oleh hal-hal duniawi di sekeliling mereka, sehingga mereka lupa akan hal yang utama ini. Banyak yang merasa menjadi orang Kristen bukan menerima tanggung jawab, tetapi izinkan perumpamaan domba dan kambing menyentuh hati kita dalam mempersiapkan diri menyongsong hari besar, yaitu hari penghakiman Tuhan Yesus Kristus. Poin yang pertama hari ini, mari kita lihat di dalam ayat 31 sampai ayat 33.
Di sana firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita bahwa hari penghakiman yang akan datang berlaku bagi semua orang. Itu berlaku bagi semua orang yang ada di muka bumi ini. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10 firman Tuhan berkata, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi hari penghakiman yang akan datang berlaku bagi semua orang. Kita semua orang akan menghadap tahta pengadilan Kristus, dan Kristus akan menghakimi setiap kita sesuai dengan perbuatan kita, baik itu perbuatan yang baik maupun yang jahat. Kita akan menerima upah sesuai perbuatan kita masing-masing di hadapan Tuhan. Dan yang berikut, hari penghakiman yang akan datang tidak dapat dielakkan. Di dalam Mazmur pasal 139, mari kita lihat Mazmur pasal 139 ayat 7. Di sana Tuhan berkata, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jadi penghakiman yang akan datang tidak dapat dielakkan. Artinya bahwa kita tidak bisa menghindari penghakiman itu. Semua kita akan dihakimi oleh hakim itu di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Jadi mari kita mempersiapkan diri dengan sedemikian rupa untuk menghadapi penghakiman tersebut. Hari-hari hidup kita yang kita lalui, kita lewati, biarlah kiranya kita mempergunakan hidup kita dengan sebaik-baiknya, supaya hidup kita berguna, bermanfaat bagi pekerjaan pelayanan Tuhan. Hari penghakiman yang akan datang tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Artinya bahwa kita semua akan menghadap pengadilan Tuhan. Itu tidak bisa diwakilkan, saudara-saudara. Kita semua akan menghadap pengadilan Kristus. Tidak diwakilkan. Anda tidak bisa diwakilkan oleh istri Anda. Anda tidak bisa diwakilkan oleh anak Anda. Anda harus menghadap pengadilan. Jadi kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Tentunya hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang menyukakan Tuhan. Menjalani hari-hari kita sesuai dengan perkenanan firman Tuhan. Dan yang berikut, hari penghakiman yang akan datang itu pasti. Hari penghakiman itu pasti dan tidak bisa dihindari. Di dalam Ibrani pasal 9 ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Jadi kita akan dihakimi sesuai dengan perbuatan kita selama kita ada di dunia ini. Oleh karena itu mari kita berlaku baik, menjalani kehidupan kita dengan mata dan hati yang tertuju kepada Yesus Kristus. Kita sebagai umat kepunyaannya menjalani hari-hari kita dengan baik, menghidupi setiap kebenaran firman-Nya, supaya kita dapat menghasilkan buah yang baik melalui kehidupan kita, melalui pelayanan kita, melalui kekristenan kita. Orang bisa melihat Kristus melalui hidup kita. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur pagi hari ini. Melalui firman-Mu pagi hari ini kami diingatkan supaya kami
menjalankan kehidupan kami hari-hari ini dengan mata yang tertuju hanya kepada Kristus. Kami tidak mau membiarkan iblis untuk menyibukkan diri kami dengan kesenangan dunia dan membuat kami lupa akan penghakiman akhir. Kami mau menjalankan hidup kami sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kelak kami boleh mendapat mahkota kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Umat Tuhan yang dikasihinya, mari arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera pagi hari ini kekal hingga selama-lamanya. Tuhan memberkati. Jikalau saudara terberkati melalui program Matetes Ministry Channel, mari like, share, subscribe, dan bagikan link firman Tuhan ini kepada saudara-saudara kita. Biarlah kiranya kita semua boleh diberkati. Salam, Tuhan Yesus memberkati.